Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudi Andika Sujiatmoko dari Fakultas Fisioterapi, jurusan Fisioterapi Universitas Esa Unggul. Di sini saya akan membahas mengenai basic electrical dalam fisioterapi. Yang pertama ada definisi dari basic electrical atau elektroterapi. Elektroterapi atau terapi listrik merupakan terapi dengan menggunakan arus listrik berarus rendah. Arus listrik terjadi karena adanya arus elektron yang melewati konduktor. Jumlah arus yang melewati suatu konduktor dihitung dalam satuan internasional yaitu ampere. Arus listrik yang diaplikasikan pada syaraf dapat berupa arus AC atau alternate current, DC atau direct current, maupun pulse current atau PC. Arus listrik tersebut pada intensitas dan durasi yang memadai dapat meningkatkan kerja syaraf dalam merangsang jaringan yang dipersarafi. Ada 3 jenis syaraf secara fisiologis yang dapat dibedakan menjadi pertama ada syaraf sensoris, syaraf motoris, dan persepsi nyeri. Listrik arus rendah dapat mengurangi nyeri dan memblokir saraf sensoris. Arus listrik rendah ini juga dapat menstimulasi saraf motorik karena impuls elektrik ini menyerupai impuls syaraf otak untuk menstimulasi gerakan otot. Oleh karenanya, terapi ini dapat digunakan untuk memperbaiki kelemahan otot. Selanjutnya ada jenis electrical. Ada 3 jenis electrical pada elektroterapi ini. Yang pertama ada alternate current atau yang biasa disingkat dengan arus AC, adalah arus listrik yang arah alirannya berubah secara siklis dari positif ke negatif. Meskipun besaran perubahannya mungkin tidak menjadi sama di kedua arah. Alternate current berbeda dengan direct current atau DC. Alternate current atau AC tidak memiliki kutub positif dan negatif yang pasti. Elektron di dalamnya bergerak secara bolak-balik dan bergiliran bergantian menjadi kutub positif dan kutub negatif. Contoh penggunaan arus AC adalah pada listrik di perumahan. Yang kedua ada direct current, adalah aliran satu arah yang tidak terputus elektron. Pola dasarnya dikenali dengan kontinu. Aliran arus hanya ada pada satu sisi baseline sebagai elektron perjalanan dari katoda atau kutub negatif ke anoda atau kutub positif. Salah satu penggunaan arus direct current ialah ion toporesis, yakni teknik yang menggunakan stimulasi listrik untuk memperkenalkan obat ke dalam tubuh. Dan yang ketiga ada pulse current atau PC, adalah aliran elektron searah atau yang biasa disebut monofasik ataupun dua arah atau bifasik yang berjalan secara terputus-putus. Jenis pertama dalam pulse current ada monofasik, yakni denyut yang hanya memiliki satu fase per denyut dan arusnya mengalir hanya dalam satu arah. Sedangkan bifasik, denyut listrik terdiri dari dua fase dan memiliki bentuk simetris ataupun asimetris. Pulse current bifasik dapat dikatakan simetris jika puls memiliki bayangan yang sama pada cermin. Pada keadaan simetris, arus memiliki keseimbangan listrik yang sama tetapi berlawanan arah. Dan dapat dikatakan asimetris jika puls memiliki bentuk yang berbeda-beda. Jenis-jenis alat electrical. Yang pertama, ada jenis alat electrical pada arus alternate current, yakni interferential current atau yang biasa disingkat dengan IFC. IFC dipergunakan pada jaringan dalam seperti otot dasar panggul yang tidak berespon dengan jenis elektroterapi lainnya. Selanjutnya ada jenis electrical pada arus DC atau direct current, yakni galvanic stimulation atau yang biasa disingkat dengan GS. Galvanic stimulation adalah metode perawatan yang melibatkan penerapan arus listrik berdenyut ke jaringan tubuh untuk merangsang kontraksi otot.
Contoh dari penggunaan alat ini adalah pada pengobatan dengan cara ion toporesis tadi. Tujuan pemakaian ion toporesis adalah untuk mengatasi nyeri lokal, mengurangi edema, mengurangi peradangan, serta mematikan bakteri. Selanjutnya ada jenis electrical pada arus PC atau pulse current. Yang pertama pada jenis monofasik, yakni HVPC atau High Voltage Pulse Stimulation. Ini adalah beberapa contoh dari HVPC yang dapat kita lihat. Dan HVPC ini atau High Voltage Pulse Stimulation berfungsi untuk penyembuhan luka, pengurangan edema, penanggulangan nyeri, perangsangan saraf dan otot, serta perangsangan sistem peredaran darah. Dan yang terakhir ialah jenis alat elektrikal pada pulse current yang memiliki dua fase atau bifasik. Yang pertama ada NEMES atau Neuromuscular Electrostimulation. NEMES ini merupakan alat yang dapat menghasilkan impuls listrik untuk mengaktifasi otot yang tidak sering dipergunakan. Dan yang kedua ada jenis alat yang bernama TENS atau Transcutaneous Electronerve Stimulation, yakni alat portable bertenaga baterai yang dapat menghasilkan arus listrik bertegangan rendah yang dialiri ke kulit lewat elektroda yang diletakkan di atas area yang mengalami gangguan. Selanjutnya ada intensitas arus pada elektroterapi. Intensitas arus ini merujuk pada tegangan voltase pada alat elektroterapi. Generator yang menghasilkan 0-150 volt disebut sebagai generator bertegangan rendah. Sedangkan generator yang dapat memproduksi sampai dengan 500 volt disebut sebagai generator bertegangan tinggi. Jadi, intensitas arus pada elektroterapi ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu generator bertegangan rendah yang umumnya dimiliki oleh jenis arus direct current atau DC, sedangkan generator yang bertegangan tinggi dapat berupa arus AC maupun DC. Sebagian peralatan dari elektroterapi yang sering digunakan untuk mengatasi gangguan cedera olahraga adalah jenis arus direct current atau DC yang bertegangan tinggi. Durasi, frekuensi, dan polaritas pada elektroterapi. Durasi pada elektroterapi ini merujuk pada dua hal, yakni durasi terapi dan waktu yang dibutuhkan pada satu kali siklus penggunaan elektroterapi. Frekuensi di sini merupakan jumlah gelombang yang terjadi pada tiap detik, atau yang biasa disingkat dengan PPS, yakni pulse per second. Frekuensi dapat berkisar dari 1 PPS sampai beberapa ribu PPS. Dan polaritas pada elektroterapi ini merupakan arah aliran dari arus listrik. Arus dapat mengalir dari kutub positif ke negatif ataupun sebaliknya. Efek terapeutik atau fisiologis yang dihasilkan oleh alat elektroterapi. Yang pertama ada efek mengontrol nyeri akut dan kronis. Nyeri akut dapat berupa nyeri pada leher, sendi, kepala, dada, punggung, ataupun nyeri pada syaraf. Efek yang kedua ialah mengurangi bekak, yang ketiga mengurangi muscle spasm, yang keempat mengurangi sendi kontraktur, yang kelima menghambat muscle spasm, dan yang keenam meminimalkan atrofi otot. Elektroterapi dapat mengurangi muscle spasm, meminimalkan atrofi otot, dan lainnya dengan menggunakan mekanisme gate control atau membiaskan nyeri dengan persepsi sensoris yang lain dan perangsangan pada morfin endogen. Selanjutnya, efek yang ketujuh ialah menstimulasi tissue healing. Yang kedelapan, menstimulasi muscle re-education. Yang kesembilan, menstimulasi fracture healing. Dan yang ke-10,
menstimulasi kekuatan otot. Penstimulasian tersebut dapat dilakukan karena pada elektroterapi arus listrik memacu rangsang motorik melalui peningkatan eksitabilitas syaraf yang pada akhirnya memacu motor end plate pada otot. Selanjutnya ada penggunaan basic electricity atau elektroterapi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit cara penggunaan dari basic electricity yang ada pada umumnya. Yang pertama ada pemeriksaan fisik oleh terapis kepada pasien dengan fokus utama pada area yang mengalami nyeri. Penilaian terhadap nyeri dilakukan untuk menilai frekuensi, intensitas, dan durasi nyeri. Penilaian ini juga dapat mengetahui apakah nyeri sampai menimbulkan keterbatasan gerak atau apakah gerakan tertentu dapat menimbulkan atau mengurangi nyeri. Yang kedua, menentukan jenis terapi listrik yang paling tepat. Frekuensi serta durasi terapi sesuai dengan jenis dan keparahan gangguan. Juga terapi listrik ini biasanya dapat dikombinasikan dengan jenis terapi lain, misalnya dengan manual terapi. Dan yang ketiga ialah pemasangan elektroda pada bagian yang akan distimulasi. Elektroda tersebut biasanya dihubungkan pada komputer yang diprogram untuk menghasilkan besar arus yang sesuai dengan kebutuhan. Arus listrik tersebut kemudian akan menstimulasi otot dan saraf pada area tersebut. Komputer itu juga dapat mengukur respon penderita terhadap terapi. Selanjutnya ada kontraindikasi elektroterapi. Beberapa kontraindikasi pada elektroterapi ialah yang pertama ada pada wanita hamil. Karena jika digunakan elektroterapi pada wanita yang sedang hamil dapat mengakibatkan gangguan dalam perkembangan janinnya. Yang kedua ada penderita atau pasien dengan alat pacu jantung dan PIN. Karena dikhawatirkan dapat menimbulkan efek samping jika diberi elektroterapi. Selanjutnya, penderita dengan hemofilia atau trombosis. Tidak boleh diberikan elektroterapi karena beberapa alat listrik dapat mengakibatkan vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah yang dapat memperburuk keadaan-keadaan seperti hemofilia ataupun trombosis. Dan yang terakhir ialah epilepsi, gangguan jantung, dan kejang yang mungkin dapat dihasilkan efek samping jika diberikan elektroterapi. Dan yang terakhir ada manfaat dan resiko dari elektroterapi. Di sini saya akan menjelaskan atau memberikan sedikit tentang manfaat dan resiko yang dihasilkan oleh elektroterapi. Manfaat elektroterapi meliputi yang pertama, mudah untuk dilakukan. Bahkan seorang pasien dapat melakukan terapi elektroterapi ini di rumahnya sendiri tanpa harus dibantu oleh seorang terapis, tetapi tetap harus sesuai dengan anjuran yang diberikan oleh seorang terapis. Yang kedua, manfaatnya ialah dapat meningkatkan jangkauan gerak, mobilitas, dan fungsi sendi, atau yang biasa dikenal dengan range of motion dalam fisioterapi. Yang ketiga, elektroterapi ini dapat mengurangi rasa nyeri yang diderita oleh para pasien. Dan yang terakhir, sebagian elektroterapi ini lebih efektif dibandingkan terapi lainnya. Dan terakhir, risiko elektroterapi. Yang pertama, beberapa jenis terapi listrik dapat menimbulkan iritasi dan kemerahan. Pada beberapa pasien yang memiliki kulit yang sensitif, dapat memungkinkan bahwa elektroterapi ini bisa menimbulkan iritasi kemerahan di sekitar area kulit yang dipasangi elektroda. Yang kedua, ada arus listrik dapat menimbulkan luka bakar. Jika tidak diberikan dengan dosis yang sesuai atau frekuensi terlalu tinggi, maka elektroterapi dapat menimbulkan luka bakar baik di luar jaringan atau di kulit maupun di dalam jaringan.
Yang ketiga, risiko yang diterima ialah dapat menurunkan atau menaikkan tekanan darah. Karena elektroterapi ini menggunakan impuls listrik yang berhubungan juga dengan peredaran darah pada tubuh. Dan yang terakhir, stimulasi yang berlebihan dapat menimbulkan nyeri otot atau kekakuan otot. Jadi, pemberian stimulasi elektroterapi harus sesuai dengan dosis yang diberikan oleh seorang terapis dan juga sesuai dengan apa penyakit yang diderita oleh pasien. Sekian tentang basic elektroterapi atau basic electrical pada fisioterapi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.